Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Fans AC Milan harus berterima kasih kepada Alexis Saelemaekers karena sang gelandang itulah yang membantu meyakinkan Charles de Ketelaere pindah ke San Siro. Milan mencari sejumlah amunisi baru pada musim panas 2022 ini. Satu pemain yang mereka cari adalah pemain di pos penyerang. Mereka kemudian membidik de Ketelaere, bintang muda klub Brugge. Ia diincar karena selain masih berusia 21 tahun, ia sangat berkualitas dan bisa bermain di banyak posisi lain di lini serang. Setelah berpekan-pekan, Milan akhirnya sukses memboyong de Ketelaere dari Brugge. Mereka butuh dana sekitar 36 juta euro untuk memboyongnya ke San Siro. Usai diresmikan sebagai pemain AC Milan, Charles de Ketelaere tentu saja menjalani wawancara resmi. Dalam wawancara itu, ia mengungkapkan bahwa salah satu alasannya memilih Milan adalah berkat bujukan dari Alexis Saelemaekers. Alexis menjelaskan kepada saya seperti apa klub Milan itu dan saya belum berbicara dengan Divock. Di tim nasional Alexis memberitahu saya banyak hal baik seperti semangat para supporter, bebernya pada Milan TV. Saya mengucapkan selamat kepadanya ketika ia memenangkan Scudetto. Kami berbicara sedikit, sambung de Ketelaere. Charles de Ketelaere telah resmi menjadi pemain AC Milan. Pemain asal Belgia itu bisa untung karena punya mentor seperti Zlatan Ibrahimovic. Milan merogoh kocek yang besar untuk mendatangkan de Ketelaere dari klub Brugge. Rincian biayanya adalah 32 juta euro ditambah bonus 3 juta euro dan pemotongan 12,5% dari biaya transfer di masa depan. Gelandang serang berusia 21 tahun ini ditangani oleh dua agen, yakni Tom de Mul dan Yama Sharifi. Duet agen tersebut meyakini Ibrahimovic bisa menjadi mentorship untuk de Ketelaere. Ini akan menjadi spesial bagi Charles, kehadirannya sangat positif. Zlatan telah mengambil peran sebagai mentor di Milan, karena dia tahu standar dan nilai-nilai klub, tidak seperti orang lain, salah satu agen de Ketelaere kepada Headlats News, yang dikutip Football Italia. Dan berkat kariernya, dia memiliki pengaruh yang luar biasa pada tim, Tom dan Yama menyepakati. Milan bukan satu-satunya klub yang membidik de Ketelaere. West Ham United, Newcastle United, Arsenal, Leeds United, dan Barcelona juga berminat. Tom de Mul dan Yama Sharifi menjelaskan bahwa kliennya nyaris bergabung dengan Leeds. Terlebih, negosiasi dengan Milan sempat tersendat menyoal harga karena klub Brugge tak mau 20 juta euro dan Leeds mampu memberi tawaran tinggi. Terhambatnya negosiasi dengan Milan juga dikarenakan kontrak Paolo Maldini sebagai direktur klub yang belum jelas. Saat Rossoneri melanjutkan kerja bersama Maldini, semua menjadi mulus. Gelandang Aston Villa, Douglas Luiz, akan membebani AC Milan dengan biaya yang sama dengan Carney Chukwuemeka jika dia bergabung. Seperti yang telah dilaporkan oleh TMW, pekerjaan AC Milan akan dihentikan jika mereka akan pindah untuk mengejar Douglas Luiz musim panas ini. AC Milan sangat dikaitkan dengan Chukwuemeka selama beberapa minggu, tetapi sejak itu dia menandatangani kontrak dengan Chelsea. Tawaran dari The Blues adalah untuk 20 juta pound yang akan tak mampu dijangkau oleh AC Milan. Masalahnya adalah agar Aston Villa mau melepaskan Luiz itu akan membutuhkan tawaran angka yang sama. Mengingat dia dapat ditandatangani dengan status bebas transfer musim panas mendatang, Rossoneri sangat tidak mungkin untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pemain Brasil itu. Aston Villa tidak akan begitu putus asa untuk melepaskannya lagi mengingat posisi mereka semakin menipis. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Douglas Luiz dipandang sebagai target alternatif bagi AC Milan jika gagal dapatkan Sanchez. Klub Liga Italia, Serie A AC Milan dilaporkan tengah membidik gelandang Sassuolo, Davide Frattesi di bursa transfer musim panas ini. Keputusan Rossoneri untuk menggaet Frattesi sejurus dengan bergabungnya Renato Sanchez ke Paris Saint-Germain. Layaknya tim mapan pada umumnya, AC Milan sendiri memang disibukkan dengan agenda jual beli pemain anyar dalam jendela transfer musim panas. Salah satu fokus pembenahan tim merah hitam adalah sektor gelandang. Bukan tanpa alasan, akhir musim tahun 2021 sampai tahun 2022 AC Milan resmi ditinggal Frank Kessie.
Pemain berpaspor Pantai Gading tersebut telah meninggalkan San Siro dengan status gratisan dan berlabuh ke Barcelona. Hengkanya Kessie memberi celah bagi sektor lini tengah AC Milan mengingat Kessie merupakan sosok andalan bagi Stefano Pioli. Tak heran jika manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini ingin menggait gelandang anyar. Sejumlah nama pun dibidik. Dari sekian kandidat, gelandang Lille Renato Sanchez menjadi target teratas bagi AC Milan. Bahkan, Maldini sudah mendekati Renato Sanchez sejak jauh-jauh hari. Sayangnya, alih-alih merapat ke San Siro ex-Bayern Munchen tersebut malah memilih bergabung dengan Paris Saint-Germain. Tak ingin meratapi kegagalan menggait Renato Sanchez, AC Milan kini move on dan fokus mengejar gelandang Sassuolo Davide Frattesi. Isu liar tersebut diklaim oleh Corriere dello Sport via sempramilan.it. Gosipnya, saat ini AC Milan kembali menghidupkan minatnya pada Frattesi setelah Renato Sanchez memilih gabung dengan Les Parisiens. Kans tim merah hitam untuk menggait Frattesi terbilang gampang-gampang susah. Sassuolo sendiri tak keberatan untuk melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Asalkan, para peminatnya termasuk AC Milan harus siap merogoh kocek hingga 35 juta euro alias setara rep 528 miliar. Jumlah tersebut tampaknya sulit dipenuhi AC Milan yang sudah menggelontorkan dana besar untuk menggait Charles de Ketelaere. Menurut laporan yang sama, I Rossoneri tak akan membayar Frattesi melebihi 15 juta euro alias tak sampai separuh harga yang ditetapkan Sassuolo. AC Milan akhirnya mengumumkan mendapatkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Pemain asal Belgia itu jadi rekrutan termahal era Paolo Maldini dan Frédéric Massara. Milan merogoh kocek yang besar untuk mendatangkan de Ketelaere. Rincian biayanya adalah 32 juta euro ditambah bonus 3 juta euro dan pemotongan 12,5% dari biaya transfer di masa depan. AC Milan dengan bangga mengumumkan penandatanganan Charles de Ketelaere dari klub Brugge FC. Pemain tersebut telah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027 dan akan mengenakan nomor punggung 90, tulis pernyataan Milan. Dikutip dari Football Italia, total 35 juta euro membuat de Ketelaere menjadi rekrutan termahal Milan yang dibuat oleh Maldini dan Massara selaku direktur klub. De Ketelaere lahir di Bruges pada tanggal 10 Maret tahun 2001. Gelandang serang tersebut dibesarkan di Akademi Klub Brugge. Dia membuat debut profesional untuk klub pada 2019. Sejak saat itu dia telah membuat 120 penampilan dan mencetak 25 gol, memenangkan Liga Belgia 3 kali dan Piala Super 2 kali. De Ketelaere juga sudah membuat debut bersama timnas Belgia pada November tahun 2020. Dia bermain untuk negaranya 8 kali dan mencetak 1 gol. Ex-penyerang AC Milan Jean-Pierre Papin mengatakan Mike Maignan berpeluang besar jadi kiper nomor 1 Prancis dan ini tak lepas dari penampilannya yang luar biasa bersama Rossoneri. Maignan baru semusim membela Milan. Ia didatangkan untuk mengisi pos yang ditenggalkan Gianluigi Donnarumma. Itu adalah tugas yang berat. Namun Maignan ternyata mampu membuat fans Milan dengan cepat melupakan Donnarumma. Maignan punya refleks yang luar biasa untuk menghalau bola. Ia juga punya kemampuan mendistribusikan bola dengan baik. Saat masih di Lille, Mike Maignan sudah dipercaya membela timnas Prancis. Namun ia cuma jadi pelapis bagi Hugo Lloris saja. Kini di AC Milan, nama Maignan makin dikenal. Menurut Jean-Pierre Papin, kiper 27 tahun itu punya kans besar menggusur Lloris. Maignan sudah menjadi salah satu yang terdepan. Saya tidak tahu apakah ia bisa menyalip Lloris untuk Piala Dunia tetapi masa depan adalah miliknya, seru Papin pada Sportweek, via Football Italia. Menurut Jean-Pierre Papin, Mike Maignan memang layak jadi kiper nomor 1 Prancis. Pasalnya ia sudah menunjukkan perkembangan performa yang luar biasa selama membela AC Milan. Fakta bahwa ia sangat bagus dengan kakinya adalah pengetahuan umum, tetapi di Ligue 1 saya belum pernah melihatnya bermain dengan bola seperti yang ia lakukan musim lalu, akunya. Di Milan ia telah membuat kemajuan besar, juga dari sudut pandang mentalitas, di lapangan ia tenang dan percaya diri karena hanya penjaga gawang hebat yang tahu caranya, serunya. Penampilan apik Mike Maignan pun mendapatkan pengakuan dari Gianluigi Buffon. Ia tak ragu memberikan pujian kepada Maignan. Kiper top, seru Buffon seperti dilansir Football Italia. Buffon menambahkan, Maignan merupakan salah satu dari 4 pilar yang membawa Milan meraih kesuksesan. Ketiga pemain lainnya adalah Theo Hernandez, Sandro Tonali, dan Zlatan Ibrahimovic.
Perpanjangan kontrak 1 tahun Zlatan Ibrahimovic di AC Milan disebut Ronaldo Luis Nazario da Lima sebagai hadiah terbaik bagi Rossoneri. Namun, Ronaldo turut mengkhawatirkan cedera yang menimpa pemain berusia 40 tahun tersebut. Seperti yang diketahui, kontrak Ibrahimovic sudah habis di Milan pada awal Juli tahun 2022. Milan kemudian memilih memperpanjang kontrak sang pemain sampai akhir musim kompetisi 2023 dengan catatan pengurangan pada gajinya. Ibrahimovic diketahui hanya akan menerima 1,5 juta euro saja per musimnya. Milan memperpanjang Ibrahimovic karena punya pengaruh besar, seperti sukses membantu Milan lolos ke Liga Champions pada musim 2020-2021. Semusim berselang, Milan berhasil diantarkannya sebagai juara Liga Italia. Namun di usianya yang kelewat senja untuk ukuran pemain sepak bola, cedera mulai mengganggu karir Ibrahimovic. Penyerang Gaek asal Swedia itu bahkan diprediksi baru bisa bermain pada awal tahun 2023 mendatang. Komentar Ronaldo soal hadiah terbaik untuk Milan bukan sembarangan. Ibrahimovic terbukti membawa pengaruh yang cukup besar di tubuh Rossoneri. Milan terakhir kali menang pada musim 2010-11 saat Ibrahimovic masih muda. Milan baru juara lagi pada musim 2021-22, ketika Ibrahimovic kembali dari perantauannya di Amerika Serikat bersama La Galaxy. Ibra adalah hadiah terbaik yang bisa didapatkan Milan untuk diri mereka sendiri di musim ini, katanya kepada Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic kembali ke San Siro pada pertengahan musim 2019-20 atau awal tahun 2020 lalu. Sejak bergabung, Ibrahimovic dibayang-bayangi dengan rekam jejak cedera. Ibrahimovic tercatat sudah absen selama 347 hari karena berbagai cedera yang menimpanya. Itu belum ditambah dengan 235 hari lagi setelah cedera pada pertengahan Maret lalu. Tapi satu hal yang buat saya penasaran, bagaimana caranya nanti dia comeback dan akan seperti apa? Kata Ronaldo mengomentari riwayat cedera. Gelandang klub Brugge Charles de Ketelaere dilaporkan sudah mendarat di kota Milan untuk menjalani tes medis sebelum resmi gabung AC Milan. Musim panas ini Milan berusaha memperkuat lini serangnya. Salah satu area yang ingin mereka benahi adalah pos gelandang serang. Milan kemudian mengincar De Ketelaere. Ia masih muda, skill luar biasa dan juga pemain serba bisa. Namun tak mudah bagi Milan untuk bisa merekrutnya dari klub Brugge. Sebab klub Belgia itu enggan menurunkan harga jual pemain 21 tahun tersebut. AC Milan sempat disebut menawarkan uang 20 juta euro plus add-ons pada klub Brugge. Tapi tawaran itu sama sekali tak dilirik. Milan akhirnya menawar lebih tinggi. Rossoneri akhirnya harus merogoh kantongnya lebih dalam karena kabarnya Charles de Ketelaere juga diincar oleh Leeds United. Namun Milan beruntung. Pasalnya De Ketelaere enggan gabung Leeds United. Milan akhirnya terus membujuk klub Brugge. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Kini AC Milan selangkah lagi akan meresmikan transfer Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Sebab sang gelandang kini sudah tiba di Italia. Ia akan segera menjalani tes medis. Setelah itu ia akan teken kontrak di San Siro. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut dalam tempo 24 jam lagi, De Ketelaere akan resmi jadi pemain baru Rossoneri.